Izin melanjutkan tema tinjau pustaka pada pagi ini tentang habilitasi dan rehabilitasi pada anak kurang dengar. Sebagai pendahuluan, audiologi ialah ilmu pendengaran yang mempelajari pendengaran dan meliputi habilitasi dan rehabilitasi individu dengan masalah komunikasi sehubungan dengan gangguan pendengaran. Rehabilitasi sendiri didefinisikan intervensi yang dilakukan pada penyandang gangguan pendengaran yang sebelumnya sempat belajar berbahasa atau berkomunikasi berbasis pendengaran dan ucapan. Sedangkan habilitasi ialah intervensi pada anak yang terkena gangguan pendengaran sejak lahir dan belum pernah sama sekali belajar berbahasa maupun berkomunikasi yang berbasis pendengaran dan ucapan. Kemudian secara epidemiologi, WHO memperkirakan tahun 2005 itu terdapat 278 juta penderita gangguan pendengaran. Untuk daerah Asia Tenggara didapatkan 75 sampai 140 juta penderita gangguan pendengaran. Sedangkan di Indonesia menurut Survei Nasional Kesehatan Indera Penglihatan dan Pendengaran, prevalensi ketulian itu sebesar 0,4% dan gangguan pendengaran 16,8%. Yang kita ketahui anatomi telinga itu, telinga dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah telinga luar, dibagi lagi menjadi 2, pars cartilago dan pars osseus, di mana pars cartilago itu merupakan sepertiga bagian lateral yang berisi kelenjar lemak dan kelenjar keringat dan rambut. Kemudian juga pada pars osseus masih didapatkan kelenjar keringat tapi tidak sebanyak di daerah pars cartilagonya. Kemudian untuk di daerah telinga yaitu daerah cavum tympani yang merupakan suatu tempat yang berbentuk seperti kubus, kemudian di mana batas-batasannya itu di bagian depannya itu ada tuba eustachius, bagian inferiornya ada bulbus juga bulbus jugularius, kemudian di bagian posteriornya itu ada bagian dari telinga, maaf dok, revisi bagian belakang itu dari cavum mastoid dokter ya. Kemudian untuk di daerah medialnya itu ada bagian daerah telinga dalam itu promontorium dokter. Kemudian untuk telinga dalam yang ada hubungannya dengan tulisanmu saja Pak Reza. Oh ya, dok. Ini kan jauh. Kalau mau yang ada hubungannya, ya fisiologinya kita anggap, anatominya semua udah tahu. Oh, dok. Nanti yang belum tahu minta diterangkan Pak Reza aja ya untuk anatominya. Untuk mempercepat ya, mohon maaf. Jadi kita kalau menulis harus ada yang hubungannya biar tidak kacau ya. Silakan. Kemudian melanjutkan dari fisiologi dari pendengaran. Pendengaran itu, proses pendengaran diawali dengan ditangkapnya energi bunyi oleh daun telinga yang berbentuk gelombang, kemudian dialirkan melalui udara, kemudian ditangkap oleh membran timpani dan menggentarkan tulang pendengaran. Kemudian di membran timpani ini diamplifikasi dokter, diperbesar, kemudian menggerakkan stapes dan sampai ke tingkap lonjong di promontorium, kemudian sampai ke daerah perilimfa dan skala vestibulnya bergerak. Kemudian getaran ini akan mendorong endolin sehingga menimbulkan gerak relatif antara membrana basilaris dan membrana tectoria dokter. Kemudian terjadi proses depolarisasi sel rambut sehingga neurotransmitter ke dalam sinap menimbulkan potensial aksi saraf auditorius sehingga dilanjutkan sampai ke nukleus auditorius dan korteks pendengaran di daerah lobus temporalis dokter. Kemudian untuk kurang pendengaran itu dibagi menjadi 3 dokter. Yang pertama tuli konduktif.
tuli konduktif itu disebabkan oleh kondisi patologis pada kanalis telinga eksternal, membran timpani atau telinga tengah yang menyebabkan gangguan hantaran suara, di mana mekanismenya itu yang menyebabkan tuli konduktif itu dibagi menjadi adanya obstruksi saluran telinga luar, kemungkinan bisa disebabkan oleh serumen atau radang kulit saluran telinga atau formasi debris. Kemudian adanya perforasi membran timpani. Ini kemungkinan timbul akibat kerusakan karena infeksi, trauma. Kemudian yang ketiga, terputusnya rantai osikular, di mana ini juga bisa disebabkan oleh kerusakan karena infeksi ataupun dari trauma, dokter. Kemudian yang keempat, fiksasi rantai osikular. Ini merupakan ciri khas dari otosklerosis. Kemudian untuk gangguan herediter ini secara progresif bisa menimbulkan imobilisasi dan peradangan di mukosa saluran telinga. Kemudian yang kelima, gangguan tuba eustachi, dokter. Ini terganggu sering ditemukan terutama pada anak-anak dan biasanya itu disertai oleh akumulasi bahan atau efusi telinga tengah yang sangat kental, dokter. Kemudian untuk jenis kurang pendengaran yang kedua ialah tuli sensori neural, dokter. Ini ialah hilangnya kemampuan mendengar baik sebagian ataupun total pada satu ataupun kedua telinga yang diakibatkan adanya kerusakan pada sel rambut di dalam koklea atau adanya kerusakan pada saraf pendengaran. Kemudian tuli sensoranil ini dijelaskan dibagi lagi ada tuli bawaan, dokter. Kemudian tuli sensori neural yang onsetnya lambat, dan juga ada tuli sensori neural yang onsetnya mendadak, dokter. Jadi kalau untuk tuli sensori kongenital ialah dia ditemukan tulinya itu sejak lahir, kemudian biasanya diturunkannya secara genetik, penyebabnya bisa karena pajanan virus atau agen toksik di dalam rahim, dokter, hingga ada trauma di perinatalnya. Kemudian untuk yang tuli sensori neural onset lambat, ini biasanya berkaitan dengan kelainan genetik ataupun non-genetik, dan bisa juga disebabkan karena infeksi, obat-obatan ototoksik, dan trauma, dok. Dan untuk tuli sensori neural onset mendadak, ini biasanya ditemukan pada usia 48 sampai 49 tahun, dokter. Kemudian di mana biasanya dia bilateral. Kemudian untuk jenis kelaminnya biasanya dia hampir sama antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga, tuli campuran. Tuli campuran ini merupakan kombinasi antara tuli konduktif dan tuli sensori neural, dokter. Tuli campuran ini biasa merupakan suatu penyakit. Misalkan radang telinga tengah dengan komplikasi ke telinga dalam atau bisa juga merupakan dua penyakit yang berlainan. Misalkan didapatkan massa di saraf pendengaran disertai juga adanya radang di daerah telinga tengahnya, dokter. Kemudian untuk kategori pembagian gangguan pendengaran menurut ISO atau International Standard Organization, di mana 0 sampai 30 desibel itu normal sampai gangguan pendengaran normal sampai gangguan pendengarannya ringan. Kemudian 30 sampai 60 desibel gangguan pendengaran sedang, 60 sampai 90 desibel gangguan pendengarannya berat, lebih dari 90 desibel tuli sangat berat, atau adanya sisa pendengaran tapi masih dapat dimanfaatkan, terutama bila digunakan alat bantu dengar, dokter. Kemudian untuk rehabilitasi, dokter. Jadi American Joint Committee itu merekomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi itu sebelum usia 6 bulan. Jadi ada banyak penelitian yang membuktikan jika kita lakukan intervensi atau rehabilitasi sebelum pada usia 6 bulan, diharapkan pada usia 3 tahun kemampuan wicara anak itu bisa atau sama dengan anak yang normal. Kemudian indikasi dari pemberian
atau pemasangan dari alat bantu dengar itu sendiri itu ialah pemulihan fungsi pendengaran yang tidak bisa didapatkan meski pasien telah dioperasi. Kemudian gangguan pendengaran dengan intensitas 30 desibel atau lebih di telinga yang mendengar lebih baik pada sedikitnya satu frekuensi 500 sampai 3000 Hz. Untuk rehabilitasi yang pertama itu ialah alat bantu dengar. Alat bantu dengar ialah suatu perangkat elektronik yang berguna untuk memperkeras atau mengamplifikasi suara yang masuk ke dalam telinga. Di mana bagian-bagian itu ada 4. Yang pertama mikrofon, yaitu dia menerima suara dari luar, mengubah sinyal suara menjadi energi listrik, dan meneruskan ke amplifier. Kemudian amplifier ialah dia memperkeras suara dengan memperbesar energi listrik dan mengirimkan ke receiver. Yang ketiga, receiver merupakan dia mengubah energi listrik yang telah diperbesar amplifier menjadi energi bunyi dan meneruskan ke liang telinga. Kemudian yang keempat ialah baterai, itu sebagai sumber tenaga. Ini informasinya mana? Diulangi lagi, pilih aja, nanti ulang lagi gitu. Oh ya sudah. Izin dok, saya lanjutkan dokter. Pak Indra boleh slide selanjutnya. Berikut macam-macam dari alat bantu dengar. Yang pertama, alat bantu dengar jenis saku. Keuntungan dari jenis saku ini adalah dia menggunakan baterai silinder biasa yang ukurannya AAA. Dia harganya murah dan mudah didapat. Cuma kerugian itu memang secara penampilan dia kurang menarik. Kemudian kemampuan mikrofon mencari bunyi terhalang oleh posisi tubuh, kemudian kurang praktis, kabelnya mudah putus atau lepas, ya, terus untuk bunyi gesekan itu rentannya lebih banyak. Kemudian yang kedua, behind the ear atau BTE, ini merupakan ABD jenis belakang telinga, dokter. Jadi diletakkannya itu di belakang telinga. Keuntungan itu kemampuan amplifikasinya cukup besar, tersedia jenis yang super power, lebih baik dalam hal mencegah feedback dibanding APD jenis saku. Kemudian untuk sumber tenaga sendiri, baterainya itu berbentuk pipi dan tipis. Kemudian penyetelan tombolnya relatif mudah. Kemudian yang selanjutnya, in the ear atau ITE, ini ABD-nya itu diletakkan di dalam daun telinga. Mudah dioperasikan dan disesuaikan dengan kebanyakan rangkaian yang dikembangkan, terutama dari macam-macam anatomi dari daun telinganya. Kemudian hanya kemampuan amplifikasinya terbatas. Kemudian untuk jenis ini hanya cocok untuk ketulian derajat sedang. Yang keempat, in the canal, ini ABD diletakkan di telinga, lebih sukar dimodifikasi, tapi dia lebih sukar dimodifikasi. Kemudian tidak semua tipe rangkaian dapat pas untuk model ini. Amplifiernya baik, terutama untuk frekuensi tinggi, tapi hanya bermanfaat untuk tuli derajat sedang, dokter. Kemudian yang kelima, ada yang disebut dengan completely in the canal atau CIC. Ini diletakkannya itu jauh dalam liang telinga, dilengkapi tangkai plastik, sehingga mempermudah dan melepaskan alat tersebut. Kemudian cuma pengaturannya manualnya itu agak lebih sulit, tapi ini cocok untuk tuli derajat berat. Kemudian yang kedua, ada yang kita sebut sebagai assistive listening device. Jadi ini merupakan suatu perangkat elektronik, ya, dia itu berguna untuk meningkatkan kenyamanan mendengar pada kondisi lingkungan pendengaran tertentu. Misalkan pada saat menonton televisi, mendengarkan telepon, mendengarkan suara bel rumah, atau terutama pada saat di daerah ruang tertutup, misalkan di aula atau auditorium. Kemudian beberapa perangkatnya ini kita kenal, yang pertama ialah sistem kabel. Jadi receivernya ini dihubungkan dengan mikrofon yang dihubungkan oleh lawan, sehingga dia bisa membantu terutama untuk pembicaraan jarak pendek. Kemudian
sistem ini juga kabel ini bisa dihubungkan ke pesawat televisi, radio, Walkman atau pemutar CD dan perangkat audio lain. Kemudian yang kedua, alat ini juga bisa ditambahkan ada yang kita sebut dengan sistem FM atau frequency modulation. Jadi di mana sumber suara tanpa menggunakan kabel atau wireless. Jadi suara dari lawan bicara dipancarkan melalui sinyal atau gelombang radio FM menuju ABD yang kita gunakan. Cara ini lebih fleksibel dibandingkan dengan sistem kabel, dan ini baik terutama digunakan pada daerah ruangan kelas atau ruang pertemuan. Kemudian yang ketiga ada sistem infrared, inframerah, yaitu sinyal dari sumber bunyi dipancarkan melalui gelombang sinar inframerah seperti halnya dengan remote control sistem seperti halnya dengan remote control, dokter. Kemudian ini memerlukan jalan sinyal bebas hambatan antara transmitter dengan receiver. Kemudian yang terbaru ialah induction loops. Ini perangkat ini menghasilkan suatu medan magnet yang akan meningkatkan kenyamanan mendengar, di mana medan magnet ini ditangkap oleh receiver pada suatu headphone atau ABD. Kemudian perangkat ini baik terutama digunakan di tempat ruangan pertemuan, terutama tapi terbatas untuk pada saat pemasangannya aja, karena di sekitar lain yang dihubungkan dengan telepon atau bisa juga dengan perangkat yang lain. Kemudian yang ketiga ialah implan koklea, dokter. Implantasi koklea itu ialah alat pendengaran buatan yang dirancang untuk menghasilkan sensasi pendengaran yang berguna, yang secara elektrikal merangsang saraf-saraf dalam pusat telinga itu memiliki kemampuan menggantikan fungsi koklea untuk meningkatkan kemampuan mendengar dan berkomunikasi, terutama pada pasien-pasien tuli saraf yang berat dan bilateral, dokter. Kemudian untuk indikasinya sendiri, ini diperuntukkan untuk tuli saraf yang bilateral, kemudian dilakukan pada usia 1 tahun sampai 17 tahun, dokter. Kemudian tidak didapatkan adanya kontraindikasi medis pada pasien tersebut. Kemudian calon pengguna, terutama pada yang sudah mulai fase wicara, dia mempunyai perkembangan kognitif yang baik, dokter. Kemudian untuk kontraindikasi tidak bisa dilakukan pada tuli yang bersifat sentral, kemudian adanya proses osifikasi atau penulangan di koklea dan pada koklea yang tidak berkembang dengan baik. Kemudian di mana kandidat implan koklea terutama pada anak itu ialah pada anak-anak yang usia kurang dari 3 tahun, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan CT scan ataupun MRI didapatkan nervus pendengaran masih kelihatan, kemudian tuli sensori neuralnya itu dia derajat berat dan bilateral, kemudian inform consent dari keluarga serta ekspektasi dari keluarga setelah dilakukan operasi tersebut, dokter. Kemudian untuk perangkat dari implan koklea itu dibagi menjadi ada yang kita sebut komponen luar, yaitu mikrofon, speech processor, kabel penghubung mikrofon dengan speech processor transmitter. Kemudian di komponen dalamnya ada yang kita sebut receiver, multi-channel electrode. Untuk persiapan yang matang itu menyangkut konsultasi dengan orang tua pasien, perihal informasi tentang riwayat penyakit dari anak,
Kemudian juga support dari keluarga, kemudian pada pemeriksaan fisik, pada pemeriksaan TAT apakah ada kelainan atau dalam batas normal. Kemudian pada pemeriksaan radiologik bisa dilakukan CT scan atau MRI dan lab darah. Untuk sebelumnya juga kita lakukan tes pendengaran, dokter, disesuaikan dengan usia dari pasien. Bisa dilakukan behavior observational audiometry atau BOA, timpanometri, OAE, ASSR, sampai audiometri nada murni, dokter, untuk pada pasien-pasien dewasa. Kemudian ada beberapa jurnal itu dilakukan pemasangan ABD selama 8-10 minggu sebelum operasi bersamaan dengan terapi audioverbal untuk melihat melihat efektivitas apakah setelah dilakukan operasi ini hasilnya lebih baik atau tidak, dokter. Kemudian untuk program pasca bedanya itu ada yang kita sebut, jadi setelah kita pasang alat tersebut di telinga, itu ada yang disebut dengan sistem switch on off-nya itu, ini baru kita aktifkan setelah 2-4 minggu pasca operasi, sambil kita melihat luka operasinya atau kondisi pasien dari pasca operasi. Kemudian kita lakukan CT scan atau MRI ulang untuk melihat kondisi atau keadaan dari elektroda yang terpasang sudah baik atau benar, dokter. Maksudnya ada di dalam koklea atau tidak. Kemudian untuk keberhasilan kita lihat dari penilaian kemampuan mendengar, pertambahan kosakata dan pemahaman bahasa dari pasien biasanya 6 bulan pasca operasi, dok. Kemudian untuk habilitasi, kapan kita lakukan habilitasi? Ya, pada bayi normal, saraf pendengaran itu sudah berfungsi sejak 20 minggu sebelum lahir. Kemudian mendengar sejak dalam kandungan. Bayi dengan gangguan pendengaran saat lahir, itu saraf pendengaran itu tertinggal 20 minggu untuk menerima stimulasi. Kemudian jika didapatkan hal tersebut, segera diintervensi secara dini, kemudian untuk sambil kita melihat perkembangan mendengar dan berbicaranya optimal atau tidak. Kemudian untuk usia 0-3,5 tahun, plastisitas otak masih sangat baik, sangat mudah untuk diberi stimulus. Jadi seperti kita lihat gambar, setelah 7 tahun, plastisitas ini menjadi sangat menurun, yang diiringi dengan perkembangan dari otak dari anak tersebut. Jadi semakin ditunda untuk kita lakukan intervensi, semakin tertinggal kemampuan bicara dari anak, semakin tertinggal kemampuan mendengar dan berbicara dari anak. Jadi semakin terbatas juga akses terhadap hal-hal yang bisa diakses anak lain pada umumnya. Kemudian potensi tidak teraktualisasi, potensi tidak sepenuhnya. Kemudian menurut Yoshinaga Itano, bayi 6 bulan yang menerima program habilitasi usia 3 tahun diharapkan pada saat usia 3 tahun dapat berbicara mendekati anak normal. Kemudian cara habilitasi itu ada seperti tadi, ada alat bantu dengar dan implan koklea. Kemudian jadi persiapan untuk terutama pasca dari operasi implan koklea ini,
penilaian tingkat kecerdasan dinilai oleh psikolog, kemudian kerjasama beberapa disiplin ilmu seperti THT, anak, psikolog anak, audiologis, terapi wicara, kemudian guru khusus keluarga, kemudian juga motivasi dan dukungan keluarga. Ada beberapa metode, yaitu audio verbal terapi, mendengar dan berbicara, kemudian ada juga kita kombinasi antara AVT dan visual. Kemudian pada saat pemasangan ABD, kita hitung 0 bulan untuk usia pendengarannya, kemudian kita lihat deteksi dini yang kita libatkan orang tua dalam hal ini, kemudian bimbingan dan edukasi yang baik, sehingga diharapkan hasilnya juga lebih baik dan sukses, dokter. Kemudian untuk evaluasi habilitasi ini, di beberapa instrumen disesuaikan dengan usia dari anak tersebut. Kita evaluasi setiap 3-6 bulan, kita lihat kemajuan berbahasa, bicara, dan kognitif. Memonitornya itu ialah mencatat perkembangan setiap sesi latihan, panduan perkembangan anak normal, kemudian dibandingkan antara sebelum dan sesudah pemakaian ABD, ALD, ataupun operasi implan koklear. Kemudian hasilnya bisa bervariasi, misalkan 6 bulan bila tidak sesuai, dipertimbangkan untuk penanganan lebih lanjut. Kemudian jika tidak mampu, komunikasikan dengan pendekatan selain wicara juga terapi visualnya, dokter. Kemudian kesimpulan, rehabilitasi, maaf dok, nih belum saya ganti, dokter. Rehabilitasi itu adalah intervensi yang dilakukan pada penyandang gangguan pendengaran yang sebelumnya sempat belajar berbahasa atau berkomunikasi berbasis pendengaran dan ucapan. Habilitasi sendiri ialah intervensi pada anak yang terkena gangguan pendengaran sejak lahir dan belum pernah belajar berbahasa, berkomunikasi berbasis pendengaran dan ucapan. Kemudian rehabilitasi dapat dilakukan dengan fokus pada penyesuaian diri terhadap gangguan pendengaran, menggunakan ABD dengan baik, menjelajahi alat bantu, mengelola percakapan, dan mengambil alih komunikasi. Habilitasi dapat dilakukan dengan beberapa strategi dan dengan pemakaian alat bantu dengar, assistive listening device, dan implantasi koklea. Terima kasih, dok. Ya, terima kasih Dr. Reza sudah menyampaikan. Saya agak yang terakhir tidak ngikuti ya, karena punya problem ini. Nanti sebelum saya koreksi, ada teman-teman yang ada saran atau tambahan koreksi? Bu Dewi, coba secara keseluruhan gimana Bu Dewi? Assalamualaikum dokter. Ya. Izin menyampaikan dokter, untuk keseluruhan sudah cukup baik dokter, cuman mungkin ada beberapa yang harus ditambahkan dokter, seperti atau mungkin diperbaiki juga dok untuk slide-nya. Untuk epidemiologi itu mungkin bisa dicari data yang terbaru, kemudian juga ini tadi kan rehabilitasi pada anak ya. Tetapi ini tadi juga sepertinya tercampur-campur dengan bayi slide-slide-nya tadi. Ya. Jadi belum terjawab yang habilitasi, kapan habilitasi untuk anak atau rehabilitasi. Jadi tadi ada beberapa slide yang mungkin kurang pas untuk masuk ya dok. Iya, betul. Diperhatikan ya Pak Reza untuk bisa diperbaiki, karena ini kan masih ada kesempatan untuk bisa membuat lagi untuk diajukan ke departemen. Memang betul tadi belum fokus ini Pak Reza ya. Jadi memang dari awal kan habilitasi itu apa, rehabilitasi itu apa sudah dijelaskan. Tapi sebenarnya intinya itu habilitasi itu pada siapa saja, yang bagaimana, kemudian penanganannya dan evaluasinya seperti apa. Gitu.
Kemudian rehabilitasi juga seperti itu. Pada kasus apa, kapan dilakukan rehabilitasi, dengan apa rehabilitasinya, kemudian hasilnya seperti apa. Kalau kita mau fokus di anak, ya khusus bayi dan anak. Kalau yang dewasa kan berarti ada juga sih rehabilitasi dewasa, karena ada yang datang ke kita umurnya sudah 25 tahun. Ternyata sudah sejak bayi, berarti kan tetap dia datangnya dengan tunarungu wicara. Kan berarti dia ada gangguannya sejak bayi. Artinya itu ikut rehabilitasi, tetapi pada orang dewasa. Ada beda enggak? Itu yang perlu disampaikan seperti itu. Jadi benar kata si Dr. Dewi bahwa mana yang anak-anak, mana yang dewasa itu masih tercampur-campur. Kemudian yang kedua, itu Pak Reza kan sudah mau lulus ya, sudah semesternya sudah banyak kan? Itu saya koreksi untuk menulis PowerPoint slide, itu kok masih seperti koran. Harus mengikuti aturan ya. Jadi kata-kata yang tidak penting itu tidak perlu ditulis di situ. Nanti kamu baca saja. Jadi kesan orang untuk melihat slide-mu itu tuh tertarik. Kalau seperti ini kan males ya untuk bisa bacanya. Kemudian tadi seperti anatomi fisiologi itu sebetulnya kan Pak Reza itu dalam slide yang kedua fisiologi itu sudah membacakan anatomi juga. Dan berarti itu judulnya bisa digabung menjadi anatomi fisiologi. Dan kamu menerangkan lengkap dari anatomi sampai fisiologi itu sekaligus gitu. Ya. Gitu ya. Kemudian keberhasilan tadi ada nggak? Rehabilitasi itu keberhasilan dipengaruhi apa? Kemudian berapa persen berhasil? Terus kalau rehabilitasi, ada nggak coba slide-nya? Tadi saya terpotong jadi tidak bisa mengikuti. Coba dari awal aja kita koreksi satu persatu. Kebanyakan ini. Jadi intinya apa, Pak Risa sudah menulis tentang apa? Pendahuluan tadi. Tujuannya mau apa? Tujuan. Nah ini. Ini kayak gini ini kan tidak menarik untuk dibaca ya. Tujuannya apa? Tujuan menulis mana? Tujuan menulis. Tujuan. Ya dok, belum saya masukkan dokter, maaf dok. Oh tujuannya belum? Belum dokter. Ya. Nah, izin dok, saya lihat di modul kurang atau saya belum apa tidak ada dok. Jadi yang spesifik yang benar-benar rehabilitasi dan habilitasi ini di modul tidak saya dapatkan dokter. Jadi saya belum dapat untuk tujuan dan ininya dokter. Tujuan menulis kan mestinya ada toh untuk menambah pengetahuan tentang habilitasi dan rehabilitasi agar kita memberikan penanganan pada pasien kurang dengar secara baik dan benar, misalnya gitu. Itu aja. Kan di dalam pendahuluan itu kan kemarin sudah disampaikan di siapa yang cerita ya. Itu isinya tentang apa saja di situ harus ada. Kemudian tadi epidemiologi juga tidak ada yang terbaru ya, ini tahun 2005, jauh banget. Terus yang Indra itu 97. Indra itu 97. Yang penting di sini bukan epidemiologi kurang pendengarannya ya Mas. Epidemiologi kamu kan tentang rehabilitasi. Jadi keberhasilan rehabilitasi dan rehabilitasi. Memang awalnya ada kurang pendengaran, kita mau menunjukkan bahwa ini kurang pendengarannya itu banyak loh. Terus perlu dilakukan rehabilitasi. Nah, keberhasilannya seperti apa? Karena kamu judulnya kan bukan kurang dengar toh, tapi rehabilitasi kurang dengar. Gitu. Ya. Terus coba slide lain. Lanjut, nah ini enggak usah aja jadi satu sama ini ya. Dibuat sederhana, Mas. Kalau ada video itu lebih bagus. Ya, teman-teman tahu. Nah, ini itu tidak usah terperinci seperti ini. Kita sudah tahu semua yang diajak bicara orang THT kok, udah pintar. Ya, kecuali kalau dokter umum. Jadi terperinci seperti ini. Jadi misalnya rehabilitasi itu untuk apa? Pada umumnya dipakai untuk yang SNHL. Gitu. Nggak ngerti lah SNHL itu yang apa, yang bagaimana gitu kan. Kemudian yang rehabilitasi itu pada umumnya dipakai pada yang konduktif.
terus SNHL atau mix pada orang tua atau anak. Anak ada kasus OMSK, kasus apa UMK, UMING misalnya gitu. Jadi kalau definisi ini kan apa istilahnya ya, terlalu luas, tidak memfokus di rehabilitasi. Ya apa, ini sudah bagus, cuman disempurnakan aja nanti ya. Lanjut. Yuk. Lanjut. Nah, ini pembagian kayak gini kan udah ngerti semua. Ya, yuk, enggak apa-apa. Yuk, lanjut. Ini mulai difokuskan ya. Tapi tolong tulisannya jangan itu biar menarik. Gimana caranya? Iya, Dok. Kayak koran ditempel clipping. Ya sudah. Intinya seperti itu. Kalau TP itu bukan kesimpulan ya, ringkasan. Ini TP kan? Iya, Dok. Punyamu kesimpulan ya? Ringkasan. Simpulan, iya Dok. Kesimpulan, Dok. Nah, jadi coba kemarin kan mungkin Pak Reza kemarin nggak ikut ya waktu Julita membacakan penulisan ilmiah. Itu coba kita berupaya untuk menyesuaikan itu. Apa-apa yang kita tulis itu sesuai panduan yang sudah kita buat. Ya. Itu terlalu luas memang. Jadi nanti difokuskan. Terus ada teman lain yang ada saran nggak untuk bisa memperbaiki nanti pas di baca departemen? Usia ada ini. Halo. Gimana? Malah bingung ya? Izin dok, mungkin karena makalahnya terlalu luas dokter, jadi dan isinya sendiri yang saya tunggu-tunggu masalah rehabilitasi itu kapan sih sebaiknya kita mulai setelah didiagnosis ada kelainannya itu dok. Kapan, bagaimana, hasilnya seperti apa, gitu belum ya? Belum ada ya? Belum dok. Ya. Terus siapa lagi? Tidak apa-apa, nanti ditambahkan Pak Reza. Ya. Adi mau komen? Atau yang kecil ini Julita boleh? Tidak apa-apa. Tidak usah takut dimarahin Reza. Belum ada ya? Mohon izin dokter, belum ada dokter. Oh ya. Mohon izin, belum ada dokter. Ya, tidak apa-apa. Ada yang mau nanya enggak? Ayo Pak Fajri. Ini pembahasannya terlalu luas banget itu dok, dari yang kecil sampai yang besar itu dok. Iya, jadi slide-nya banyak banget, 41. Betul. Tidak apa-apa. Belum tentu Pak Fajri, Lucia, dan lain-lain kalau suruh membuat jadi baik itu belum tentu ya. Semua kita belajar. Jadi untuk mengingatkan kita semua untuk bisa menulis dengan baik, kita harus melihat apa yang akan kita sampaikan. Intinya kalau kita menulis itu tujuan awalnya tidak menambah bingung orang. Jadi harusnya membuat orang jadi lebih paham. Jadi dibuat yang lebih sederhana. Gitu ya, untuk semuanya. Bukan hanya untuk Pak Reza. Kemudian, untuk menulis slide, aturannya diikuti. Tulisannya harus menarik, tidak banyak animasi. Kemudian ada hurufnya, ada besarnya. Berapa? 24 kayaknya ya. Terus barisannya itu maksimal ada 12 baris, itu diperhatikan. Ada gambar-gambarnya sedikit, itu lebih menarik, malah lebih bagus, apalagi kalau disampaikan jam-jam ngantuk ya. Ada video, itu juga lebih bagus. Ya. Kemudian kita membuat slide juga tidak asal-asalan. Kita harus menghitung kita berapa menit presentasi, berapa slide yang harus disampaikan. Ya, kemudian satu slide dengan slide berikutnya, terutama dengan judul dan kesimpulan atau ringkasan, harus ada benang merahnya, harus ada kesesuaiannya. Intinya seperti itu. Ya, itu Pak Reza. Segera saja diperbaiki. Makalah lengkapnya sudah saya dapatkan, baru saya buka sebentar. Tapi karena terlalu banyak dan malah membingungkan, jadi tidak apa-apa.
saya baru koreksi di pendahuluan. Nanti kalau sudah semuanya saya kirim ya. Nah, memang resikonya kalau pembimbingnya saya itu berulang kali untuk revisi, berulang kali konsul, dan mungkin menyakitkan sekali untuk teman-teman semua karena memperpanjang waktu dan harus banyak membaca. Tidak apa-apa ya, mohon maaf ya. Ya, siap dok. Ya, ya udah. Ya, itu saya tutup aja ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau nggak enak didengar omongan saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih dokter. Yuk.